وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Telah kita sebutkan tentang sosok Ibnu Sayyad atau Ibnu Sa'id. Nama beliau Sofi, atau sebagian ulama mengatakan namanya Abdullah. Sosok yang sangat mirip dengan Dajjal dari sifat-sifat yang dimiliki, sehingga banyak para sahabat yang bersumpah seperti Umar bin Khattab, Abu Dzar, Jabir dan yang lainnya bahwa Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Dan telah kita sebutkan beberapa riwayat percakapan antara Rasulullah SAW dengan Ibnu Sayyad ini. Dan dari percakapan itu nampak sekali memang Ibnu Sayyad itu memiliki sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang di luar kemampuan manusia biasa. Seperti Ibnu Sayyad ini bisa mengetahui isi hati orang. Dia juga bisa mengetahui tanah surga. Demikian juga dia bisa melihat singgasana iblis di atas lautan. Dan banyak sekali tentang sosok Ibnu Sayyad ini. Dan telah kita sebutkan cerita tentang diskusi Rasulullah SAW dengan Ibnu Sayyad. Dan Rasulullah SAW pun sangat penasaran sekali tentang sosok Ibnu Sayyad, sehingga beliau berkali-kali mendatangi Ibnu Sayyad untuk mendengar ucapan dia, ucapan Ibnu Sayyad ini. Walaupun memang dari hadis Rasulullah SAW itu tidak ada yang memastikan secara pasti apakah dia itu Dajjal Akbar atau dia itu Dajjal minat Dajjal Cina. Maka itu ada sebuah riwayat dan ini bicara tentang akhirnya Ibnu Sayyad. Kalau riwayat yang telah kita sebutkan itu riwayat di masa Rasulullah SAW. Riwayat di masa Rasulullah SAW itu bagaimana tentang sosok Ibnu Sayyad dan tawakufnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun tidak menetapkan secara pasti dia Dajjal yang hakiki atau bukan, sehingga para sahabat pun mereka berbeda. Bahkan banyak juga para sahabat yang bersumpah kalau Ibnu Sayyad itu Dajjal, dan Rasulullah pun mendiamkan, sehingga nanti terlalu berbeda pendapat panjang. Tetapi ketika akhir dari perjalanan Ibnu Sayyad ini, dan itu juga yang membuat ragu juga para ulama setelahnya, apalagi nanti kisah Tamim Ad-Dari itu, ketika dia melihat Dajjal terpantai di sebuah pulau, itu yang membuat goncang para ulama setelahnya. Walaupun sahabat itu banyak yang menghukumi Ibnu Sayyad itu Dajjal, tetapi ketika melihat banyak riwayat, apalagi setelah Ibnu Sayyad itu nanti akhir-akhirnya itu, kemudian juga riwayat tentang kisah Tamim Ad-Dari, maka nanti banyak ulama itu yang mengatakan Ibnu Sayyad itu bukan Dajjal. Dia termasuk Dajjal, tukang sihir, tetapi dia bukan Dajjal yang hakiki. Ada sebuah riwayat ini menjelaskan tentang akhir kehidupan Ibnu Sayyad, yaitu setelah meninggalnya Rasulullah SAW itu, bahwa Ibnu Sayyad itu akhirnya masuk Islam. Dia itu masuk Islam, bahkan dia itu haji. Dia itu berangkat haji, bahkan nanti akan kita sebutkan, bahkan anaknya dia itu punya anak. Kemudian anaknya dia itu termasuk ulama tabi'in yang punya riwayat hadis diambil oleh para ulama riwayatnya itu.
dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sebuah cerita. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu itu belum bercerita, kharajna hujjajan aw ummaran, kami pernah suatu ketika keluar untuk haji atau untuk umrah. Wa ma'ana Ibnu Sa'id, dan bersama kami itu Ibnu Sayyad. Khilaf juga di para ulama ini kapan terjadi. Sebagian mengatakan itu zamannya Umar bin Khattab, itu zaman khalifahnya Umar bin Khattab, yaitu setelah Rasulullah meninggal dunia dan Abu Bakar meninggal. Sebagian juga mengatakan itu zamannya Abu Bakar. Kami pernah, kata Abu Sa'id, kami pernah haji atau umrah, dan bersama kami itu ada Ibnu Sayyad, Abu Sa'id. Qala fa nazalna manzilan, maka di tengah perjalanan kami itu istirahat di sebuah tempat. Fatafarraqan nas, maka ketika kami istirahat, maka manusia pun berpencar. Yaitu istirahatnya itu mereka pencar-pencar pada cari istirahat. Tempat istirahat ada ya biasanya pohon, di bawah pohon. Wa tafarraqan nasu, dan manusia itu berpencar. Wa baqitu ana wa huwa, dan saya, yaitu manusia semuanya cari tempat masing-masing, tinggal saya dan dia, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Sa'id ini. Fastauhashtu minhu wahsyatan syadidatan, maka saya ketika bersama Ibnu Sayyad ini, saya itu merasa ketakutan, yaitu merasa ketakutan dengan dia itu. Mimma yuqalu alaihi, karena banyak ucapan manusia tentang dia, yaitu maksudnya itu banyak yang menganggap dia itu dajjal. Maka saya ketika bersama dia saja, yaitu istirahatnya saya itu dengan dia, maka saya itu merasa ketakutan. Qala faja'a bi mata'ihi fa wada'ahu ma'a mata'i. Akhirnya ketika saya itu istirahat di sebuah pohon, saya duduk di situ, saya taruh barang-barang saya itu. Akhirnya dia pun, Ibnu Sa'id ini datang ke tempat istirahat saya dan menaruh barang-barangnya itu bersama barang saya. Fakultu, maka saya mengatakan itu karena takutnya itu. Abu Sa'id itu takut. Innal harra syadid, Ibnu Sayyad ini panas sekali ini. Falau waqa'tahu tahta tilka syajarati, coba kalau seandainya kamu letakkan barang kamu itu di bawah pohon sana itu jangan di pohon saya itu. Maksudnya apa? Abu Sa'id itu takut juga itu kalau bersama dia, apalagi tidur sama dia itu takut juga. Maka dia mengatakan, ini panas wahai Abu Sa'id, ini panas seperti ini, kamu jangan sama saya kumpul jadi satu, tambah panas ini. Coba kamu letakkan barang-barang kamu itu cari pohon yang lain. Allah fa'ala, akhirnya dia pun pindah. Dia itu pindah. Qala farufi'at lana ghanamun. Setelah itu ketika makan, giliran makan, kemudian kita itu nyembelih kambing, kemudian dimasak. Fattalaqa faja'a bi hussin. Kemudian Ibnu Sayyad ini datang ke tempat saya membawakan nampan makanan, wadah makanan berisi makanan. Demikian juga minuman, yaitu bawa makanan dan minuman. Faqala ishrab Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id Al-Khudri, minum ini, tak bawakan makanan, air susu kambing, yaitu air susu kambing. Faqultu innal harra syadid, maka Abu Sa'id mengatakan, wahai Ibnu Sayyad, ini lagi panas seperti ini. Wallahi har, dan susu itu panas juga itu. Maka musim-musim panas kayak gini itu nggak cocok minum air kambing, air susu kambing itu. Abu Sa'id mengatakan, ma bi illa anni akrahu an ashraba an yadihi. Malah saya itu nggak ada apa-apa dengan air susu itu, juga nggak ada masalah itu. Cuma saya itu takut minum dari tangannya. Itu takut dari bejana dia, nampan dia, bejana dia itu saya takut itu. Qala akhudhu an yadihi, atau saya ngambil makanan dari tangan dia itu. Akhirnya setelah Ibnu Sayyid ini sadar, yaitu Abu Sa'id itu berusaha menghindar itu karena omongan orang kepada dia itu, omongan orang tentang dia. Akhirnya dia mengatakan kepada Abu Sa'id, Ibnu Sa'id itu mengatakan, Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id Al-Khudri, laqad hamamtu an akhudha hablan. Saya itu bercita-cita atau berniat, saya itu pengen mengambil tali, fa'u'alliqahu bi syajaratin, kemudian talinya itu saya ikat di pohon. Thumma akhtaniqa, dan saya gantung diri saya itu saya itu sudah nggak kuat dengan ucapan orang, saya itu pengen gantung diri saya itu. Mimma yaqulu liyan nasu,
Kenapa? Karena banyak orang ngomongin tentang saya, yaitu tentang saya itu katanya Dajjal. Ya Abu Sa'id, man khafi alaihi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Sa'id, siapa lagi orang yang paling faham hadisnya Rasulullah, tidak tersembunyi hadisnya Rasulullah kepada mereka? Ma khafi alaikum ma'syarul ansar, melebihi kalian orang Ansar, yaitu kalian itu orang Ansar itu kan orang paling faham hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau bertanya kepada Usaid beberapa pertanyaan. Alasta min a'lamin nasi bi hadits Rasulillah. Ya Usaid, bukankah kamu itu termasuk juga orang yang paling paham hadisnya Rasulullah? Alisa qad qala Rasulullah wa kafir wa ana muslim. Nah, sekarang saya tanya, bukankah Rasulullah SAW itu mensifati Dajjal dia itu kafir, sedangkan saya itu muslim, saya sekarang masuk Islam? Ya, ini pertama. Awalisa qala Rasulullah SAW huwa aqimun la yuladu lahu. Bukankah Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa Dajjal itu aqim? Dajjal itu dia itu nggak punya anak, yaitu dia itu mandul, dia itu orang mandul, nggak punya anak dia itu. Waktu taraktu waladi bil Madinati, dan saya sudah tinggalkan anak saya itu di Madinah. Saya punya keluarga, saya punya anak, dan saya tinggal di Madinah. Awalisa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul Madinata wala Makkah. Bukankah Rasulullah SAW itu juga telah menyebutkan Dajjal itu nggak mungkin masuk Mekah dan Madinah? Waqad aqbaltu minal Madinati. Nah, sekarang kita berangkat haji, kita berangkat dari Madinah, wa ana uridu Mekah, dan saya itu pengen masuk ke Mekah. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, ketika ditanya seperti ini, maka Abu Sa'id itu mengatakan hatta kitu an a'ziru. Saya sampai saya itu hampir yaitu kasihan sama dia itu, memberikan udzur kepada dia itu, yaitu bikin dengan orang lain. Orang-orang mengatakan dia Dajjal, saya itu ingin memberikan udzur, memberikan maaf kepada dia, yaitu bukan Dajjal. Kemudian dia itu mengatakan, yaitu Ibnu Sayyid itu mengatakan ucapan yang membuat tambah takut lagi Abu Sa'id. Kemudian dia mengatakan Ibnu Sayyid mengatakan, amma wallahi inni la a'rifu. Wahai Abu Sa'id, demi Allah saya itu tahu Dajjal. Saya itu tahu Dajjal itu saya tahu. Wa a'rifu maulidahu, dan saya itu tahu lahirnya Dajjal. Wa aina huwal an, dan saya itu tahu sekarang dia di mana. Saya itu tahu semuanya itu. Tentang Dajjal saya paham sekali. Saya itu tahu semuanya itu. Akhirnya ketika dia ngomong seperti ini, maka Abu Sa'id mengatakan, qultu lahu, saya katakan kepada dia, tabbat laka, celaka kamu itu wahai Ibnu Sayyid, sa'irul ayyam, memang ini hari paling celaka bagi saya itu kalau sama kamu itu. Yaitu maksudnya itu apa? Kalau kita perhatikan riwayat ini, berarti menunjukkan apa? Ibnu Sayyid itu dia berusaha dia itu menangkis tuduhan orang bahwa dia itu Dajjal. Kenapa? Karena sifat-sifat Dajjal yang disebutkan sama Rasulullah itu nggak bisa dipakai untuk dia. Seperti Rasulullah SAW menyebutkan Dajjal itu kafir. Bahkan tulisan di sini itu ada kafir. Semua orang Muslim itu bisa membacanya kafirnya itu. Kalau Ibnu Sayyid masuk Islamnya. Kemudian yang kedua, Dajjal itu nggak punya anak. Sedangkan Ibnu Sayyid itu punya anak. Kemudian yang ketiga, Dajjal itu nggak bisa masuk Mekah Madinah. Ibnu Sayyid bisa masuk Mekah dan Madinah. Berarti dia berusaha menangkis tuduhan orang-orang itu. Tetapi kata para mengatakan dia itu sangat paham tentang Dajjal. Dia itu sangat paham tentang Dajjal. Bahkan Dajjal itu adalah orang yang paling digandrungi sama Ibnu Sayyid. Jadi saking gandrungnya dia itu, namanya orang itu kalau sudah menggandrungi sosok, dia itu akan pelajari sosok itu. Sampai tahu tentang dia, tentang lahirnya kapan, tempatnya di mana, itu Ibnu Sayyid itu tahu. Ibnu Sayyid itu tahu kenapa? Karena Ibnu Sayyid termasuk Dajjal, tukang sihir. Termasuk tukang sihir dia itu bisa mengetahui perkara-perkara yang baik. Yang baik itu maksudnya apa? Di luar kadar manusia. Manusia yang lain nggak tahu, tapi dia itu bisa tahu. Dia itu bisa tahu. Bahkan telah kita sebutkan di antara kehebatan Ibnu Sayyid ini, tidak ada kejadian yang akan terjadi kecuali dia sudah menyebutkan. Ada sebuah kejadian terjadi, dia itu sudah ngomong sebelumnya itu, nanti akan ada ini. Itu kan di luar kadar manusia itu.
Nah, terus dari mana dia mendapatkan itu? Dia mendapatkan itu dari syaitan. Dari syaitan dia itu. Di dalam riwayat yang lain, Ibnu Sayyid itu mengatakan kepada Abu Sa'id, "Wallahi ma ana bidajjal." Yang lebih tegas sekali. Dia mengatakan, "Demi Allah, wahai Abu Sa'id, saya itu bukan dajjal." Yaitu dajjal yang dimaksud sama Rasulullah, dajjal yang besar. Saya itu bukan dajjal. Walakin wallahi law syi'ta la akhbartuka bismihi. Kalau kamu mau, saya akan kabari kamu itu. Saya akan beritahu kepada kamu tentang namanya dajjal itu. Wasmi abihi, dan nama bapaknya. Siapa bapaknya dajjal? Wasmi ummihi, dan siapa nama ibunya? Wasmil qaryatil lati yakhruju minha, dan nama tempat kampung di mana dajjal itu akan keluar, itu di mana saya tahu semua. Tetapi saya itu bukan dajjal. Dalam ayat yang lain belum mengatakan, yaitu Ibnu Sayyid mengatakan, "Wallahi inni a'lamun nasi bimakan hisa'ah." Demi Allah, saya itu orang yang paling tahu tentang letaknya dajjal sekarang. Di mana dajjal itu sekarang, di pulau mana itu saya tahu. Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini berarti menunjukkan sosok Ibnu Sayyid itu dia sendiri mengingkari kalau dirinya itu dajjal. Dia bukan dajjal, sehingga dia mengatakan ma'ana bidajjal. Saya itu bukan dajjal, tetapi dia itu sangat tahu siapa dajjal. Tempatnya sekarang di mana itu dia tahu. Dan nanti kita akan sebutkan sekarang di mana dajjal yang hakiki itu di mana. Di sebuah pulau, dan itu pun tidak ada yang tahu kecuali cuma Tamim Ad-Dari, dan Tamim Ad-Dari pun nyasar. Kenapa? Karena dia itu tidak sengaja masuk pulau itu, tidak sengaja, dan nanti lihatnya panjang dan bagus sekali diskusi antara dajjal itu dengan Tamim Ad-Dari. Dikenal dengan hadis itu namanya hadis Jassasah. Hadisnya itu namanya hadis Jassasah, nanti akan kita sebutkan. Kemudian dalam ayat yang lain, Abu Sa'id Al-Khudri itu setelah itu bertanya kepada Ibnu Sayyid. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan walaupun Ibnu Sayyid itu sudah masuk Islam, tapi sosok dia itu dajjalnya itu masih ada. Itu dia sebagai seorang dukun itu masih ada. Bahkan walaupun dia itu masuk Islam, dia itu masih menyanjung sosok dajjal dan mencintai. Bahkan dia itu ingin sekali jadi dajjal yang hakiki, yang disebutkan sama Rasulullah SAW, walaupun dia itu masuk Islam, padahal dia itu haji juga itu. Tetapi apa? Sosok dia sebagai dajjal kecil itu masih ada. Bahkan dia itu sangat mengingatkan untuk menjadi dajjal yang besar. Dalam sebuah riwayat yang lain dikeluarkan juga oleh Imam Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri itu beliau bertanya kepada Ibnu Sayyid, wa qila lahu, yaitu ditanyakan kepada Ibnu Sayyid, Ibnu Sa'idin, wahai Ibnu Sayyid, ayasuruka annaka dzakar rajul, apakah kamu itu senang kalau kamu itu orangnya atau dajjal yang kamu sebutkan itu? Yaitu kamu itu kalau seandainya kamu yang jadi dajjal yang benar itu, kamu itu senang gak itu? Akhirnya dia mengatakan, kata Ibnu Sayyid itu mengatakan, faqala law urida alayya makaritu. Jika memang saya ditawari untuk jadi dajjal, saya pun gak menolak itu. Berarti apa? Oke saja itu dia. Berarti apa? Menunjukkan dia itu apa? Sosok yang sangat menggandrungi dajjal, menginginkan untuk menjadi dajjal besar, tetapi dia itu bukan dajjal besar. Dia termasuk tukang sihir, yang tukang sihir pun dari zaman ke zaman itu sudah terjadi itu. Apalagi orang-orang tukang nabi-nabi palsu itu zaman-zaman berjalan itu sudah ada ya. Tapi memang Rasulullah SAW sendiri pun tidak ada kepastian atau riwayat yang pasti dari beliau tentang Ibnu Sayyid itu apakah dia dajjal atau tidak. Walaupun sama Rasulullah SAW Rasulullah itu sudah di zamannya beliau itu sudah mensifati pendusta itu sudah ada. Contohnya misalkan ketika muncul Musailamah Kadzdzab, dan Musailamah itu tukang sihir juga, sehingga kenapa dia banyak dipercaya sama kaumnya itu dan pengikutnya banyak. Musailamah itu banyak sekali pengikutnya. Bahkan nanti ketika Rasulullah meninggal dunia, termasuk peperangan yang sangat mengerikan itu antara para sahabat itu ya dengan Musailamah itu, sampai banyak para sahabat menghafal Quran itu meninggal dunia. Perang namanya perang Yamamah. Ketika
orang itu banyak membicarakan tentang Musailamah itu sudah muncul gitu, dan terkenal zaman itu, terkenal sebagai tukang sihir zaman itu. Sampai julukan Musailamah itu kan Ar-Rahman, julukannya itu Rahman. Sehingga ketika Rasulullah itu memberikan sulhul Hudaybiyah itu tentang Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, kan dibantah itu. Man Rahman itu, kami nggak kenal Rahman kecuali Rahmannya itu, yaitu tukang sihir yang ada di Musailamah al-Kadzdzab itu, Musailamah al-Kadzdzab itu. Maka ketika muncul sosok ini, sosok Musailamah al-Kadzdzab, sampai akhirnya nanti dia itu menisbatkan dirinya Nabi dan banyak sekali pengikutnya, maka Rasulullah SAW pun membantah. Rasulullah menjawab tentang kebimbangan masyarakat tentang Musailamah ini. Dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Al-Haythami itu mensahihkan rijalus sahih dari Abi Bakar radhiyallahu anhu. Ini Rasulullah ketika mensifati Musailamah, maka beliau mengatakan an Abi Bakar radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan aktsarun nasu fi Musailamah, manusia itu banyak membicarakan tentang sosok Musailamah qabla an yaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi syai'an, sebelum Rasul itu memutuskan. Rasul masih mendiamkan itu, sehingga opini itu masih menyebar. Para sahabat itu masih banyak opini tentang Musailamah itu, dan Rasul masih biarkan. Tapi ketika semakin banyak opini, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu naik ke atas mimbar sebagai khatib. Maka beliau mengatakan, amma ba'du, fa fi sya'ni hadzal rajul alladzi qad aktsartum fihi, tentang sosok orang yang kalian banyak pembicaraan kalian itu banyak membuat opini, yaitu Musailamah ini. Wa innahu kadzdzab, dia itu seorang pendusta. Min salafina kadzaban, dan dia termasuk 30 pendusta yang mengaku dirinya Nabi. Yakhruju baina yaday sa'ah, dan itu termasuk tanda-tanda hari kiamat ketika nanti akan muncul banyak para pendusta ini. Dan itu bukan dajjal. Wa innahu laysa min baldatin illa yablughuha rabbul masih illa al-Madinah. Kalau dajjal yang sejati itu nanti tidak ada sebuah tempat di Madinah kecuali akan dijaga oleh para malaikat, sehingga dajjal itu nggak bisa memasukinya. Nah, jadi menunjukkan apa maksudnya itu? Maksudnya ketika Musailamah al-Kadzdzab itu muncul, opini para sahabat pun mereka mengatakan itu dajjal itu. Banyak yang mengatakan itu dajjal itu. Akhirnya bahwa dibantah sama Rasulullah SAW, bukan, itu pendusta. Dia termasuk 30 orang dari orang pendusta yang mengatakan dirinya Nabi, tapi dia bukan dajjal. Nah, jadi kalau kita melihat Musailamah itu juga Rasulullah SAW itu, opini para sahabat langsung dibantah, itu bukan dajjal. Tapi ketika membicarakan tentang Ibnu Sayyad ini, Rasulullah SAW itu tidak ada kepastian. Itu semuanya hikmah dari Allah Ta'ala, tidak ada kepastian apakah dia itu dajjal atau bukan. Rasulullah SAW itu tidak memastikan. Akhirnya itu yang membuat para sahabat itu terus membangun opini, sehingga para sahabat itu mereka pun banyak yang bersumpah. Sampai kemarin kita sebutkan, sampai ada seorang sahabat yang mengatakan, demi Allah, kalau saya bersumpah 10 kali untuk mengatakan Ibnu Sayyad dajjal, itu lebih saya sukai daripada sekali saya bersumpah mengatakan Ibnu Sayyad itu bukan dajjal. Bahkan Umar bin Khattab pun juga seperti itu. Bahkan ada sebuah riwayat, bahkan ada sahabat yang ditanya setelah Ibnu Sayyad itu meninggal dunia itu, ditanya juga itu, bagaimana tentang dia itu? Dia dajjal. Nah, tapi kan dia sudah meninggal itu, nggak, dia dajjal pokoknya itu. Demi Allah dia dajjal itu, hatta sudah mati itu, tetap dia dajjal itu. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW itu tidak ada kepastian. Rasulullah SAW itu tidak ada kepastian. Maka untuk memastikan ini memang ulama itu nanti pun banyak perbedaan. Ulama pun banyak perbedaan. Ada yang mengatakan Musailamah Ibnu Sayyid itu dajjal akbar. Ada yang mengatakan bukan, dajjal akbar itu hadis Tamim ad-Dari. Ada yang mengatakan apa? Antara hadis Ibnu Sayyid dan Tamim ad-Dari itu sama lagi. Jadi nanti yang paling membingungkan itu ketika menggabungkan dua riwayat itu. Riwayat para sahabat menghukumi Ibnu Sayyid dajjal. Yang kedua, riwayat tadi yang hadis jasasa itu, hadis jasasa, sehingga banyak nanti cara menggabungkan itu beda-beda.
Ada yang mengatakan, bahkan seorang ulama yang mengatakan Dajjal itu dia itu roh, yaitu dia itu syaitan kayak roh, yang dia itu bisa masuk ke jasad ini, bisa masuk ke jasad ini. Sehingga ketika zaman Rasulullah dia itu masuk ke jasadnya Ibnu Sayyad. Nah, Ibnu Sayyad itu Dajjal. Ibnu Sayyad meninggal dunia, ganti ke kisahnya Tamadani. Kenapa? Karena yang membuat racun lagi itu, pendapat ini itu, ketika zaman Rasulullah itu, Rasulullah ketemu dengan Ibnu Sayyad itu masih kecil, belum balik bahkan ceritanya. Tapi Tamadani ketika ketemu dengan Dajjal di sebuah pulau itu sudah tua. Nah, sehingga pada itu zaman Rasulullah semua itu. Akhirnya ada yang sampai bis gabungkan saja semuanya benar. Ibnu Sayyad itu Dajjal, tapi Madani ketika melihat ada orang dilantik di pulau juga benar, semuanya benar. Berarti apa? Berarti Dajjal itu bisa menjelma ke sini, bisa menjelma ke sini itu. Dan nanti pun ada akhir zaman juga itu. Di akhir zaman itu muncul lagi Dajjal itu dengan tanda-tanda yang berbeda dengan Ibnu Sayyad, tapi semuanya Dajjal. Kenapa kok terjadi perbedaan yang banyak seperti itu? Karena memang Rasulullah SAW itu tidak memutuskan secara pasti seperti Rasulullah SAW itu menghakimi Musailamah al-Kadzdzab yang menjadi Dajjal oleh para sahabat, langsung dipotong opini para sahabat, pendapat para sahabat, sedangkan Ibnu Sayyad Rasulullah tidak. Ada sebuah riwayat juga dikeluarkan juga oleh Imam Muslim, banyak kali Imam Muslim menyebutkan riwayat masalah Ibnu Sayyad banyak. Dari Nafi, Nafi itu budaknya Abdullah bin Umar. An-Nafi qala laqiya Ibnu Umar radhiyallahu anhu ibn Sa'id. Abdullah bin Umar itu pernah berjumpa dengan Ibnu Sayyad di sebagian Turukil Madinah, di sebagian jalan Madinah. Bahkan nanti ada riwayat selanjutnya itu, saya nanti akan bacakan juga itu, bahkan ketemunya itu 2 kali. Pernah berjumpa Ibnu Sayyad itu 2 kali di jalan itu. Faqala lahu qawlan aghdabahu. Akhirnya ketika di jalan, Abdullah bin Umar itu mengatakan kepada Ibnu Sayyad sebuah kalimat yang membuat Ibnu Sayyad itu marah dan murka. Saking marahnya fantafakha, itu sampai gereng-gereng itu sampai ininya itu hatta malah asikah. Ya itu kalau sampai jadi jalan itu malah asikah itu maksudnya itu sampai jalan itu mau diterkam itu sama Ibnu Sayyad ini. Fadakhala Ibnu Umar, akhirnya Abdullah bin Umar ketakutan juga gitu. Lari dia itu, Abdullah bin Umar lari ketika melihat Ibnu Sayyad itu marah sampai gereng-gereng seperti itu. Akhirnya Abdullah bin Umar itu masuk ke rumahnya Hafsah, istrinya Rasulullah SAW. Namanya Umar Khattab. Berarti Hafsah itu siapanya? Siapanya Ibnu Umar berarti? Saudarinya. Bahkan balagha, termasuk setelah itu Abdullah bin Umar itu menyampaikan wahai Hafsah, saya tadi ketemu sama Ibnu Sayyad, saya ngomong marah dia itu sampai dia merah mukanya itu. Faqalat lahu, maka Hafsah mengatakan, rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu wahai Abdullah. Ma aradta min Ibnu Sayyad, terus apa yang kamu inginkan dari Ibnu Sayyad kamu ngomong seperti itu? Ama alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bukankah kamu itu tahu Rasulullah SAW itu sudah mengatakan innama yakhruju min ghabbatin yaquha. Dajjal itu nanti akan keluar dalam kondisi marah yang sangat sekali marahnya itu. Berarti dia marah sekali itu. Mungkin Dajjal mau keluar itu. Maksudnya itu apa? Dajjal itu keluar. Kamu malah membuat dia marah itu, maka berarti apa? Kamu itu malah semakin membuat dia itu cepat keluar itu. Hadirin yang lain, dikeluarkan juga Imam Muslim. An Ibnu Aun An-Nafi, dari Ibnu Aun dari Nafi, qala kana Nafi yaqulu Ibnu Sayyad huwa Dajjal. Nafi itu mengatakan Ibnu Sayyad itu Dajjal. Itu dia sendiri itu. Nafi itu mengatakan Ibnu Sayyad itu Dajjal. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Abdullah bin Umar pun mengatakan seperti itu, dan dia pun juga dari bapaknya. Itu nanti akan disebutkan, karena Umar bin Khattab pun juga mengatakan seperti itu. Akhirnya cerita itu, laki itu Umar, kata Abdullah bin Umar cerita, saya itu pernah bertemu dengan Ibnu Sayyad itu 2 kali. Falaki itu laqiyatan ukhra. Kemudian saya itu pernah berjumpa lagi 2 kali. Kemudian saya itu pernah berjumpa lagi, yaitu berjumpa Ibnu Sayyad itu. Waqad nakharat ainuhu, dan satu matanya itu hilang.
Itu masuk ke mata yang bilang maksud itu nggak bisa melihat satunya. Kalau kita perhatikan itu sifatnya hampir mirip dengan kisahnya memang Dajjal itu. Yaitu apa? Waqad nafarat ainu, pandangan matanya itu hilang satunya itu. Qala faqultu, maka saya tanya sama Ibnu Sayyad itu, "Madza fa'alat ainu kama ma'ara?" Wa Ibnu Sayyad, apa yang terjadi di matamu itu? Kok saya nggak melihat mata kamu itu yang sama saya itu? Saya kok nggak melihat mata kamu itu? Akhirnya Ibnu Sayyad mengatakan, "Lah, saya nggak tahu juga itu. Kok hilang begitu mata saya itu?" Qala qultu, kemudian saya bertanya itu, "La tadri wa hiya fi rasika?" Bagaimana kamu nggak tahu? Wong itu mata kamu di kepala kamu kan gitu loh. Mata kamu hilang, kamu nggak tahu itu. Akhirnya itu saya mengatakan, qala insyaallahu khalaqaha fi israka hadhihi. Jika memang Allah berkehendak, ya Allah menciptakan, kalau enggak ya hilang lagi loh. Qala fanakhara ka'asyadin nakhiri himarin samitu. Akhirnya teriak. Yaitu Ibnu Sayyid itu teriak ketika sampai kayak teriakan keledai, yaitu teriak. Rupanya sami itu yaitu seperti teriakan keledai yang saya dengar itu. Qala faza'ama ba'du ashabi anni darabtuhu bi'asam. Ketika sudah selesai, saya pun tidak tahu itu kenapa dia teriak itu. Akhirnya ketika selesai, saya itu mendengar teman-temanku, ini kata Abdul bin Umar itu, yaitu ashab murid-murid itu, mereka mengatakan teman-temanku itu bahwa saya memukul Ibnu Sayyad dengan tongkat. Kanat ma'i hatta takassarat, sampai tongkatnya itu patah. Sehingga dia teriak-teriak itu karena saya pukuli rupanya itu. Wa amma ana wallahi masyartu. Padahal saya itu saya pun nggak tahu itu kalau saya memukul dia itu. Jadi wah ini syaitan memang itu. Ini nanti Pak mengatakan ini syaitan itu. Sehingga Abdullah bin Umar itu mukul Ibnu Sayyad sampai tongkatnya patah pun Abdullah bin Umar itu nggak tahu itu. Sehingga dia tahunya itu kalau dia memukul Ibnu Sayyad itu sampai tongkatnya patah itu setelah teman-teman yang Abdullah bin Umar itu ngabari, kamu kan itu mukul Ibnu Sayyad itu. Lah kok saya mukul dari mana itu? Nah itu tongkat kamu patah itu. Nah kok saya mukul itu? Jadi Abdullah bin Umar saja ketika mukul saja itu nggak tahu itu, nggak merasa itu, yaitu memukul Ibnu Sayyad. Wa amma ana wallahi masya'artu. Kalau saya demi Allah saya itu nggak merasa. Saya itu nggak merasa kalau saya itu mukuli Ibnu Sayyad dengan tongkat saya. Wajah qala, kemudian setelah itu Nafi cerita lagi, wajah Ibnu Umar hatta dakhala ala ummil mu'minin. Setelah itu Abdullah bin Umar itu datang kepada ummil mu'minin yaitu Hafsah. Fahaddatsaha, kemudian menceritakan cerita itu kepada Hafsah. Faqala, kemudian Hafsah mengatakan, ma turidu ilaihi, apa yang kamu inginkan dari Ibnu Sayyad? Alam ta'lam annahu qad qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah kamu sudah tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, inna awwala ma yab'athu 'alan nasi ghadabun, perkara pertama yang membuat Dajjal itu nanti diutus atau dikeluarkan untuk itu karena kemarahan. Yang qabuhu, yang membuat dia itu marah. Kejadian yang memang luar biasa di sini itu. Kejadian apa? Ada dua kejadian yang membuat para ulama pun bimbang dalam masalah ini. Yang pertama, Ibnu Sayyad itu pun matanya hilang, dan hilangnya pun dia nggak tahu ini. Berarti apa? Berarti memang syaitan itu luar biasa itu. Zaman itu syaitan memang kuat sekali, pengaruh syaitan diri Ibnu Sayyad itu luar biasa. Itu yang dibahas oleh para ulama. Sehingga apa yang terjadi pada dirinya pun dia nggak tahu. Dia itu sampai nggak tahu ini. Demikian juga apa? Ini kejadian yang kedua yang membuat bingung juga para ulama itu. Kenapa? Karena Abdullah bin Umar, sosok sahabat saja, ketika memukul Ibnu Sayyad bersama dengan Ibnu Sayyad itu, memukul Ibnu Sayyad pun nggak tahu ya. Nah, dibahas juga oleh para ulama. Berarti apa? Berarti memang sihir syaitan yang membersamai Ibnu Sayyad itu kuat sekali sampai akhirnya apa? Abdullah bin Umar pun masuk dalam perangkap sihirnya itu. Dan itu maksudnya apa? Bukan merendahkan Abdullah bin Umar. Berarti Abdullah bin Umar itu lemah imannya karena tersihir. Bukan. Kenapa? Karena Rasul tersihir juga itu. Dan Rasul itu sihirnya itu kan juga nggak sadar itu. Nggak sadar itu. Yaitu masalah hubungan intim. Rasul itu nggak sadar juga itu. Demikian juga apa? Musa pun juga disihir juga matanya itu. Ketika melihat talinya tukang sihir itu dilempar jadi ular itu
Kan Nabi Musa takut juga itu. Kenapa? Karena Nabi Musa itu matanya disihir juga itu. Berarti apa? Pengaruh sihir itu kuat sekali. Pengaruh sihir itu kuat sekali. Pengaruh syaitan itu kuat sekali. Akhirnya apa? Umar itu sampai terpengaruh dengan kekuatan Abdullah bin Sayyad ini. Abdullah bin Sayyad atau bahkan Sofi bin Sayyad. Abdullah bin Umar pun sampai terpengaruh sehingga sampai dia itu pukul Ibnu Sayyad sampai tongkatnya patah. Abdullah bin Umar itu sampai kesadar. Sadarnya ketika diberitahu tentang orang-orang. Maka itu ini yang membuat banyak para sahabat itu memang mengatakan dia itu dajjal. Sampai Abdullah bin Umar itu mengatakan, dia bersumpah dan dia pun sumpahnya itu ngambil dari bapaknya. Dia itu sampai bersumpah, wallahi ma asyuk, demi Allah saya nggak ragu lagi annal masih dajjal Ibnu Sayyad, bahwasanya bahwa al-masih dajjal itu ya Ibnu Sayyad. Ya, berarti Hafsah itu menghukumi dia itu dajjal karena tadi berdasarkan hadis Rasulullah SAW tadi diterapkan kepada Ibnu Sayyad. Berarti Hafsah juga menerangkan seperti itu. Abdullah bin Umar juga menerangkan seperti itu juga, dia itu dajjal. Demikian juga Umar bin Khattab pun juga seperti itu juga. Berarti satu keluarga pun menghukumi itu dajjal. Seperti riwayat dikeluarkan juga oleh Imam Muslim. An Muhammad bin Munkadir, dari Muhammad bin Munkadir dia mengatakan ra'aitu Jabir bin Abdullah, saya melihat Jabir bin Abdullah yahlifu billah, dia bersumpah dengan nama Allah anak nasra'idin dajjal, bahwasanya Ibnu Sayyad itu dajjal. Fakultu, maka saya bertanya kepada dia, kepada Jabir, atahlifu billah, apakah kau berani bersumpah atas nama Allah kalau dia itu dajjal? Maka Jabir mengatakan, qala inni sami'tu Umar, saya mendengar langsung Umar bin Khattab yahlifu ala dzalika indan Nabi, bersumpah seperti itu di hadapan Rasulullah, falam yunkiruhu, dan Rasul tidak mengingkari. Rasul itu biarkan, Rasul itu tidak mengingkari. Sehingga itu semakin memantapkan lagi pendapat para sahabat bahwasanya Ibnu Sayyad itu dajjal. Apalagi Ibnu Umar setelah mendengar bapaknya, dan bapak itu kan mulham. Umar bin Khattab itu mulham, orang yang diilhamkan. Maka itu karena Jabir itu, yang tadi kan dari Jabir itu, karena Jabir itu mendengar Umar bin Khattab bersumpah bahwasanya Musa itu dajjal dan Rasulullah itu ada di situ dan Rasulullah biarkan, akhirnya Jabir itu pun juga semakin kokoh pendapatnya, bahkan sampai tingkatan yakin wis pokoknya. Nah, sampai tingkatan yakin bahwasanya dia itu dajjal wis, kayak apapun wis kondisinya itu. Sampai walaupun dibantah sama dia sendiri pun, itu dajjal. Maka itu apa? Anehnya di sini itu, nanti yang membuat lanjut juga itu, Jabir itu termasuk salah satu orang sahabat yang meriwayatkan tentang hadis jasasah. Hadis jasasah itu nanti mereka banyak. Kenapa? Karena Rasul kan khutbah di atas mimbar ini. Akhirnya para sahabat dikumpulkan ini. Akhirnya mencerita nanti panjang lebar akan kita sebutkan. Termasuk yang menuliskan hadis itu Jabir. Yang menampilkan hadis itu Jabir. Tapi ketika sudah selesai meriwayatkan riwayat itu, selesai meriwayatkan hadis jasasah, nanti cerita tentang Ihsan, cerita lagi tentang Qabriyah dan yang lainnya itu. Setelah selesai itu, Jabir bin Abdullah itu ditanya sama Abi Salamah. Ibnu Abi Salamah ditanya, maka dia bertanya, syahidah Jabir annahu wa Ibnu Sayyad. Jabir itu walaupun dia itu meriwayatkan hadis tentang jasasah, dajjal itu di sebuah pulau itu, tetapi dia bersumpah bahwasanya Ibnu Sayyad itu dajjal. Fakultu, maka saya tanya sama Jabir ini, Ibnu Abi Salamah tanya sama Jabir, fa innahu qad mata, wa Jabir, Ibnu Sayyad itu sudah mati. Itu sudah meninggal dunia itu, apakah kamu masih bersumpah seperti itu? Kalau wa'id mata, walaupun sudah mati, dajjal tetap dia itu. Kenapa? Karena sudah yakin tingkatan penetapan dia dan harta sudah mati wis itu, tetap dia itu dajjal. Akhirnya saya tanya lagi itu, qultu fa innahu aslam. Wahai Jabir, kan dia sudah masuk Islam juga itu. Kan dia sudah masuk Islam, kan dajjal itu gak masuk Islam. Wa'id aslam, hatta dia masuk Islam. Tetap dajjal yang dajjal wis, pokoknya wis selesai dajjal ini dajjal gitu. Kenapa? Karena diamnya Rasulullah ini.
Dianya Rasul ketika Umar itu bersumpah, akhirnya bahwa hatta dia mati, hatta dia itu masuk Islam, tetap dia itu Dajjal. Untuk saya tanya lagi itu, coba itu 3 perkara itu membuat memang dia itu bukan Dajjal itu. Untuk saya tanya lagi, fa innahu qad dakhala Madinah. Lah kan dia itu Ibnu Sayyid itu masuk Madinah itu. Akhirnya Jabir mengatakan wa in dakhala Madinah, hatta walaupun masuk Madinah itu tetap Dajjal ya Dajjal semuanya itu. Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini, sahabat itu, para sahabat itu sampai yakin sekali mereka itu bahwasanya memang Ibnu Sayyid itu Dajjal. Akhirnya ketika keyakinan mereka seperti itu, maka memang kita perlu nanti pembahasan terus siapa tentang Ibnu Sayyid itu, mana yang kuat itu seperti itu apa. Nanti akan kita sebutkan pendapat ulama-ulama mutakhirin. Dan itu bagus sekali. Kita nanti sedikit tentang Ibnu Sayyid ini kita selesaikan hari ini. Ada riwayat juga yang itu menambah keyakinan Jabir bahwa Ibnu Sayyid itu Dajjal. Riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan isnadnya itu lambat sabi. Jadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita tentang hadis panjang masalah Ibnu Sayyid itu. Setelah itu beliau mengatakan, yaitu cerita yang dulu pernah kita sebutkan juga. Faqala Umar bin Khattab, ketika sudah diskusi panjang lebar antara Nabi Muhammad dengan Ibnu Sayyid itu selesai, akhirnya kan Umar bin Khattab itu mengatakan itu, "Idzanni fa'aqtuluhu ya Rasulullah." Ya Rasulullah, izinkan saya untuk membunuh ini Ibnu Sayyid ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Iyakun huwa falasta sahibahu." Jika memang orang ini itu adalah Dajjal, maka bukan kamu yang membunuh wahai Umar, tetapi Isa bin Maryam yang akan membunuh itu Nabi Isa. Wa illam yakun huwa falaysa laka an taqtul rajulan min ahli al-ahdi. Tetapi kalau dia itu bukan Dajjal, kamu nggak punya hak untuk membunuh orang kafir dengan kabilah Yahudi yang dia itu termasuk ahlul hadi al-mu'ahadah, yaitu orang-orang negara kafir yang punya kesepakatan damai dengan kaum muslimin. Nah, gara-gara seperti ini maka Jabir mengatakan falam yazal Rasulullah SAW musyfiqan annahu Dajjal. Kalau kata Jabir setelah mendengar Rasul itu melarang Umar untuk membunuhnya itu, maka Jabir mengatakan Rasulullah SAW itu senantiasa terus memantau, terus yaitu meyakinkan bahwasanya memang dia itu Dajjal. Sampai akhirnya apa? Akhirnya Jabir bin Abdullah itu terus melihat kondisi Ibnu Sayyid itu, termasuk dia itu yang mengawasi terus itu. Sampai ada sebuah riwayat juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Hajar mengatakan hadisnya itu sahih, syaratnya itu. Beliau mengatakan faqatna Ibnu Sayyid yaum al-harrah, dan kami itu terluputkan, yaitu maksudnya hilang. Kami itu kehilangan sosok Ibnu Sayyid ketika Yaumul Harrah, matinya itu atau hilangnya itu ketika Yaumul Harrah. Yaumul Harrah itu terkenal sekali, peperangan antara Yazid bin Muawiyah, orang Syam, yaitu pasukan dari Syam itu memerangi Madinah. Itu tahun sekitar 63 Hijriah. Itu peperangan terkenal sekali. Nah, di situ sosok Ibnu Sayyid itu hilang. Sosok Ibnu Sayyid itu hilang gitu. Meninggal atau apa hilang, yang penting nggak ada dia itu. Itu kata Jabir. Berarti menunjukkan apa? Jabir itu terus mengawasi sosok Ibnu Sayyid itu. Sampai kemana dia itu? Sampai akhirnya di mana dia itu diawasi terus sama Jabir itu. Imam Ibnu Hajar setelah menyebutkan, ketika menyebutkan tadi ucapan Jabir itu, Fathul Bari beliau mengatakan wa hadza yudhaqif ma taqaddama annahu mata bil Madinah. Ini yaitu ucapan Jabir ini bantahan atau melemahkan pendapat yang mengatakan bahwa Ibnu Sayyid itu meninggalnya di Madinah. Wa annahu sallu alaihi, dan kaum muslimin mensolatkan di Madinah. Wa kasyafu an wajhi, dan kaum muslim itu membuka wajahnya dan melihat wajahnya dia itu sudah mati. Ada pendapat seperti itu, tapi dibantah sama Imam Ibnu Hajar. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini sosok Ibnu Sayyid ini memang sosok yang membingungkan banyak para sahabat. Tetapi sekarang kita terus bagaimana tentang sosok Ibnu Sayyid ini? Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat Ibnu Sayyid itu bukan Dajjal yang besar. Dajjal yang besar itu adalah nantinya akan datang di hadis Jasasa. Dia termasuk Dajjal dari Dajjal Jila, Dajjal kecil. Walaupun banyak ulama
ulama pun yang merojihkan pendapat itu, pendapat bahwa Ibnu Sayyid itu dajjal, termasuk Imam Bukhari. Maka itu dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar itu, kenapa hadis tentang masalah jasasah itu Imam Bukhari tidak mengeluarkan dalam kitabnya, tetapi beliau mencukupkan pendapat sahabat yang menghukumi bahwa Ibnu Sayyid itu dajjal. Kalau kata Imam Ibnu Hajar, kenapa? Karena Imam Bukhari dalam masalah ini beliau mentarjih, beliau lebih cenderung merojihkan apa? Masih mengambil riwayat satu, kemudian yang lain dilemahkan. Artinya dia lebih condong kepada pendapat bahwa Ibnu Sayyid itu dajjal. Tetapi kalau pendapat yang lain seperti Imam Nawawi dalam Sahih Muslim ketika menyebutkan tentang hadis jasasah itu juga beliau mengatakan qala ulama, para ulama mengatakan wa qissatuhu mushkilatun. Memang kisah tentang Ibnu Sayyid itu muskil, sosok yang muskil, sosok yang rancu. Wa amruhu mushtabih, dan perkara Ibnu Sayyid itu memang membuat orang itu bingung. Fi annahu hal huwa al-masihud dajjal al-masyhur am ghairuhu, apakah dia itu masih dajjal atau yang lainnya. Wala syakka fi annahu dajjal minad dajjajilah, dan tidak diragukan lagi bahwasanya dia itu dajjal dari dajjal. Itu maksudnya apa? Bukan dajjal besar ini yang dirojil Imam Nawawi, tetapi dia itu termasuk dajjal minad dajjajilah. Para ulama, maka para ulama mengatakan wa dhahirul ahadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuha ilaihi bi annahu al-masihud dajjal wala ghairuhu. Para ulama mengatakan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum diberikan wahyu sama Allah apakah Ibnu Sayyid itu dajjal atau bukan. Dikata Imam lain. Jadi Rasul itu belum mendapatkan wahyu yang pasti masalah ini. Wa inna ma uhiya ilaihi bi sifatid dajjal, tetapi yang Allah berikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu tentang sifat-sifatnya dajjal saja. Dajjal itu sifatnya ini, sifatnya ini, sifatnya ini. Akhirnya apa? Para sahabat itu menerapkan sifat itu kepada orang siapa ini yang cocok dengan seperti ini. Didapatkan sosok Ibnu Sayyid. Wa kana fi Ibnu Sayyid qara'ina muhtamilah. Dan pada diri Ibnu Sayyid itu ada sifat-sifat, tanda-tanda yang mungkin diterapkan itu hadis masalah dajjal itu. Walidzalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqta bi annahu dajjal walau ghairuhu. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau tidak memastikan Ibnu Sayyid itu dajjal atau bukan. Kenapa? Karena Rasul itu hanya mendapatkan dari Allah itu tanda-tanda sifatnya saja. Orangnya Rasul tidak mendapatkan, kecuali nanti ketika bisa kami pada hari. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu dajjal. Itu dajjal, dan itu jelas sekali, itu Rasulullah jelas sekali hadisnya itu. Nanti akan kita sebutkan. Rasul mengatakan itu dajjal yang kamu dapatkan dari tangan dari. Tapi kalau sosok Ibnu Sayyid, Rasul itu tidak ada pengingkaran dan tidak ada penetapan, sehingga hasilnya seperti itu. Maka kalau kata Imam Nawawi, Ibnu Sayyid itu bukan dajjal. Demikian juga Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, bahkan nanti beliau akan menyebutkan bagus sekali tentang sosok anaknya. Ketika menyebutkan biografinya itu, anaknya itu beliau bagus sekali. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah beliau mengatakan wal maqsudu anna Ibnu Sayyid laysa bidajjal. Intinya bahwasanya Ibnu Sayyid itu bukan dajjal. Alladzi yakhruju fi akhir zaman qat'an, yang akan keluar di akhir zaman secara pasti dajjal itu akan keluar di akhir zaman. Tapi kalau ini bukan. Dalilnya apa? Li hadithi Fatimah binti Qais al-Fihriyah. Hadisnya apa? Hadisnya masalah hadis jasasah. Nanti hadis jasasah yang panjang lebar itu dikeluarkan sama Fatimah binti Qais, wanita yang menyebutkan malah seorang wanita sahabat. Kemudian kata Imam Bukhari mengatakan wa huwa faisalun fi hadzal maqam, dan itu hadis masalah jasasah itu hadis penutup masalah ini yang menghukumi masalah dajjal bukan itu bisa di situ. Berarti Ibnu Sayyid bukan dajjal. Kenapa hadis itu? Demikian juga Imam Ibnu Hajar pun juga mengatakan seperti itu dalam Fathul Bari. Setelah menyebutkan banyak khilaf dalam masalah ini, maka beliau mengatakan, setelah menyebutkan banyak pendapat ulama dalam masalah ini, beliau mengatakan aqrabu ma yujma bihi baina ma tadammanahu haditsu Tamim wa qawlu Ibnu Sayyid wa dajjal. Kalau kita setelah menyebutkan tarjihnya Imam Bukhari, beliau tarjih. Imam Bukhari itu lebih mentarjihkan, mengambil satu riwayat dibuang, sehingga hadis jasasah ya Fatimah binti Qais yang disebutkan sama Imam Bukhari. Kenapa? Karena beliau melemahkan pendapat itu. Beliau lebih mengambil pendapat yang mengatakan bahwa dajjal itu ya Ibnu Sayyid itu. Tetapi setelah itu Ibnu Hajar mengatakan yang paling dekat dengan kebenaran itu kita gabungkan dua riwayat itu.
antara hadis Jasasa Tamim Ad-Dari dengan hadis Ibnu Sayyad. Kita katakan anna dajjal bi'ainihi huwa alladhi syahadahu Tamim mawthuqan. Dajjal yang hakiki itu adalah dajjal yang dilihat sama Tamim Ad-Dari, terlanting di sebuah pulau. Wa anna Ibnu Sayyad huwa syaitan. Sedangkan Ibnu Sayyad itu syaitan. Syaitan yaitu dajjal, yaitu tukang sihir, dukun dia itu. Yaitu tukang sihir. Tamadda fi surati dajjal fitil kalqudah. Yang dia itu apa? Sifat nyata dalam tubuh fisiknya itu hampir mirip dengan dajjal. Itu sifat-sifatnya itu ada. Dajjal itu ada di situ. Tapi dia itu bukan dajjal. Dia itu bukan dajjal, dajjal yang hakiki. Setelah itu Imam Mukatsir itu menyebutkan yang terakhir, Imam Mukatsir itu menyebutkan sosok anaknya. Itu anaknya biografi ketika menyebutkan Ibnu Sayyad itu belum ada. Dzakar Ibnu Katsir annahu aslam. Imam Mukatsir menyebutkan bahwasanya Ibnu Sayyad itu masuk Islam. Wa kana ibnuhu Ammarah. Anaknya itu namanya Ammarah. Itu punya anak namanya Ammarah. Min sadatit tabi'in, termasuk ulama besar, ulama tabi'in. Rawaan buat Imam Malik wa ghairuhu. Imam Malik dan yang lainnya mereka riwayat dari ini, dari Ammarah bin Safi bin Sayyad. Mereka riwayat itu. Itu kata Imam Mukatsir. Berarti apa? Berarti anaknya saja itu termasuk ulama tabi'in gitu, yang punya riwayat hadis dan diambil hadisnya itu sama Imam Malik. Imam Zahabi juga menyebutkan, beliau mengatakan di dalam tarjamah biografi, beliau mengatakan Abdullah bin Sayyad. Abdullah bin Sayyad, jadi namanya itu Abdullah bin Sayyad atau Sofi. Memang terjadi perbedaan antara namanya itu. Auradahu Ibnu Syahid, telah disebutkan biografinya sama Ibnu Syahid, dan beliau mengatakan, waqala, beliau mengatakan, huwa Ibnu Sa'id, karena abuhu Yahudiyan. Dia itu adalah Ibnu Sa'id, bapaknya itu Yahudi. Fawalada Abdullah aqwal mahtunan, dan melahirkan anak orang Yahudi itu melahirkan anak namanya Abdullah. Nah, jadi namanya itu Abdullah. Dia mengatakan Abdullah, dia mengatakan Sofi. Aqwal dalam kondisi aqwal, nah, makanya itu aqwal. Dajjal mahtunan dalam kondisi dia itu dikhitan. Wa huwa alladhi qila innahu dajjal. Dia itu yang sering disebut bahwasanya dia itu dajjal. Thumma aslama, tapi dia itu masuk Islam. Fa huwa tabi'iyyun lahu ru'yah. Maka dia itu apa? Dihukumi dengan tabi'in. Nah, jadi dihukumi dengan tabi'in. Jadi Ibnu Sayyad itu tabi'in. Kenapa tabi'in? Karena dia itu berjumpa dengan Rasulullah belum masuk Islam. Berjumpa dengan Rasulullah itu belum masuk Islam waktu itu, sampai Rasulullah meninggal dunia. Setelah itu baru masuk Islam. Berarti ketika masuk Islam berjumpa dengan sahabat. Dan syaratnya sahabat itu kan harus melihat Rasulullah dalam kondisi dia itu Islam. Setelah itu meninggalnya dalam kondisi Islam, walau takhallala iddah atau kufur, walaupun sempat di tengah-tengah itu ada kufur dan murtad gitu. Itu kalau kata Imam Ibnu Hajar kan seperti itu. Jadi sahabat itu siapa? Orang yang melihat Rasulullah dalam kondisi dia mukmin ketika melihat. Matinya dalam kondisi mukmin walaupun dia itu pernah murtad. Tetapi kalau ini Ibnu Sayyad ini dia nggak pernah melihat Rasulullah dalam kondisi beriman. Dia berjumpa dengan Rasulullah, dia itu belum muslim, masih Yahudi dia itu. Nanti masuk Islamnya itu nanti setelah itu dia berjumpa dengan para sahabat, maka dia itu berarti dia itu seorang tabi'in. Lahu ru'yah, tapi dia itu melihat Rasulullah SAW, tapi dia itu tabi'in. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Isobah ketika menyebutkan biografi beliau mengatakan wamin waladihi, dan di antara anaknya ini Ibnu Sayyad itu anaknya itu namanya Ammarah bin Abdullah bin Sayyad. Namanya itu Ammarah bin Abdullah bin Sayyad. Wa kana min khiyaril muslimin. Bahkan dia termasuk manusia muslim terbaik zaman itu. Min ashabi Sa'id bin Musayyab, termasuk murid besarnya Sa'id bin Musayyab. Rawahan Malik wa ghairuhu, Imam Malik mengeluarkan darinya, demikian juga ulama-ulama yang lainnya. Nah, jadi ini kalau kita perhatikan di sini, demikian juga Syekh Utsaimin pernah ditanya juga masalah ini. Syekh Utsaimin tentang masalah sosok Ibnu Sayyad itu membuat rancu kita kalau baca kitab-kitab itu. Terus yang benar apa itu? Maka beliau mengatakan Ibnu Sayyad itu pendapat yang paling kuat, dia bukan dajjal, tapi dia dajjal minat dajjajilah. Demikian juga banyak fatwa-fatwa ulama sekarang itu, ulama mutakhir itu yang lebih condong kepada pendapat ini. Itu Allah Ta'ala pendapat yang paling kuat bahwa
Ibnu Sayyad itu Dajjal minat Dajjajilah, tetapi dia itu bukan Dajjal Akbar. Sedangkan Dajjal Akbar itu nanti ada pada kisah Jasasah yang akan kita sebutkan kisahnya, dan dia itu sekarang di sebuah pulau dan dirantai dengan kokoh, dan dia itu nanti akan keluar dengan tanda-tanda, dan disebutkan nanti dalam diskusinya itu dengan kalimat dari itu, obrolan antara Dajjal dan kalimat dari itu. Dalam diskusi itu nanti akan disebutkan tanda-tanda keluarnya Dajjal. Tanda-tandanya itu akan disebutkan nanti di situ. Dan insya Allah setelah ini kita akan masuk ke hadis Tamim Ad-Dari. Kemudian nanti kita bicara tentang gimana letaknya pulau itu, di mana nanti insya Allah akan kita bahas juga. Ya sampai di sini pembahasan kita waktu udah mana. Alhamdulillah sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.